pagi kepada mahasiswa dan mahasiswi peserta mata kuliah Dasar-Dasar Manajemen. Pada pertemuan perkuliahan kita kali ini saya akan menjelaskan materi perkuliahan tentang motivasi dan kepemimpinan. Ada dua konsep penting fungsi pengarahan pada individu dalam diri atau individu seseorang. Ada dua konsep penting fungsi pengarahan. Yang pertama adalah motivasi, yang kedua kepemimpinan. Jadi di dalam diri seseorang itu ada motivasi dan kepemimpinan. Kita awali dengan pengertian motivasi. Apa yang dimaksud dengan motivasi? Motivasi adalah sesuatu yang mendorong seseorang untuk menunjukkan perilaku tertentu. Ini dikemukakan oleh French and Raven, atau dalam sumber aslinya disebut motivation is the set of force that cause people to behave in certain ways. Jadi motivasi itu adalah sesuatu yang mendorong individu, diri seseorang untuk menunjukkan perilaku tertentu. Jadi kenapa seseorang itu bertindak demikian? Itu pasti didasari motivasi apa yang ada dalam dirinya. Menurut Griffin, ada 3 faktor penentu kinerja. Jadi orang itu memiliki kinerja yang bagus dipengaruhi oleh 3 faktor. Pertama adalah motivasi yang ada di dalam dirinya, kemampuan yang dimilikinya, dan yang ketiga adalah lingkungan pekerjaannya. Nah, 3 faktor ini sangat menentukan seseorang dalam melaksanakan aktivitasnya. Ini yang disampaikan oleh Griffin. Beberapa pendekatan mengenai motivasi. Jadi ada 3 pendekatan terkait dengan motivasi. Ada pendekatan tradisional atau dikenal sebagai traditional model of motivation theory. Yang kedua ada pendekatan relasi manusia atau human relation model. Human relation model. Yang ketiga adalah pendekatan sumber daya manusia atau human resource model. Nah, 3 pendekatan ini yang dilakukan untuk melihat motivasi dalam diri seseorang. Nah, kemudian ada 5 perspektif kontemporer mengenai motivasi. Yang pertama adalah perspektif kebutuhan. Jadi melihat motivasi itu berdasarkan atau didasari kebutuhan. Yang kedua adalah perspektif keseimbangan dan keadilan. Yang ketiga, perspektif pengharapan. Dan yang keempat, perspektif penguatan. Yang kelima, perspektif penyusunan tujuan. Jadi ada 5 perspektif kontemporer mengenai motivasi. Silahkan saudara cari lebih lanjut mengenai penjelasan dari perspektif ini. Dan silahkan juga saudara
lihat atau membaca dari sumber lain terkait dengan penjelasan mengenai pendekatan motivasi yang tadi saya jelaskan. Kemudian ada perspektif kebutuhan. Nah, perspektif kebutuhan mengenai motivasi ini ada disampaikan oleh teori hierarki kebutuhan dari Abraham Maslow, teori ERG dari Clayton Alderfer, teori 3 kebutuhan dari Atkinson dan McLean, teori 2 faktor dari Frederick Herbert. Nah, ini akan saya sampaikan penjelasan secara ringkas di slide ini. Silakan nanti saudara membaca dari sumber lain. Kita awali pertama dari hierarki kebutuhan Maslow. Bahwa Maslow menyatakan seseorang itu bertindak atau melaksanakan kegiatan atau aktivitasnya itu didasari oleh motivasi karena kebutuhan dalam dirinya. Nah, kalau kita melihat secara umum, ya, contoh secara umum, kebutuhan manusia itu pertama sekali dari fisik sampai kepada aktualisasi diri. Kalau kita contohkan, ya mulai dari kebutuhan akan makanan yang paling dasar menurut Maslow, bahwa orang itu kebutuhan yang paling dasarnya adalah makanan. Kebutuhan yang paling tinggi adalah prestasi. Nah, ini kalau kita melihat contoh secara umum. Nah, kalau kita melihat dalam organisasi, misal, apa kebutuhan yang paling mendasar itu? Ya, upah minimum, gaji. Kemudian apa yang paling tinggi dari kebutuhan seorang individu? Kalau kita melihat dari contoh dalam organisasi, ya pekerjaan yang menantang. Nah, ini adalah contoh hierarki kebutuhan yang dikemukakan oleh Maslow. Kemudian, teori ERG dari Alderfer ini menyatakan bahwa kebutuhan orang itu yang pertama dari fisik dan yang paling tinggi adalah aktualisasi diri. Nah, Alderfer di sini menyampaikan yang pertama adalah keamanan dan fisik itu adalah kebutuhan akan eksistensi diri. Orang biar nyaman, aman, dan bisa hidup bertahan hidup, ya itu adalah kebutuhan eksistensi. Kemudian kebutuhan penghargaan dan sosial itu adalah kebutuhan untuk bersosialisasi atau berhubungan. Kebutuhan orang itu untuk berhubungan dengan orang lain. Kemudian yang aktualisasi diri adalah kebutuhan untuk berkembang. Bahwa setiap orang itu punya motivasi dalam dirinya yang menjadi kebutuhannya adalah untuk berkembang, untuk lebih maju. Nah, ini teori ERG yang disampaikan oleh Alderfer, ya, terkait dengan tingkat kebutuhan dalam diri manusia. Kemudian ada teori 3 kebutuhan Atkinson dan McLellan. Di sini Atkinson dan McLellan menyatakan bahwa kebutuhan manusia itu ada 3. Bahwa kebutuhan di dalam diri manusia itu ada 3. Yang pertama adalah kebutuhan untuk berprestasi, yang kedua adalah kebutuhan untuk berafiliasi, dan kebutuhan akan kekuasaan. Nah, ini yang disampaikan oleh Atkinson dan McLellan. Sedangkan teori 2 faktor dari Herzberg itu ada 2 faktor, yaitu motivating factors dan hygiene factors.
Nah, kalau motivating factors ini mulai dari kesempatan untuk berprestasi sampai kesempatan untuk berkembang dan mengembangkan dirinya. Sedangkan hygiene factor itu kebutuhan akan kebijakan dan administrasi perusahaan sampai kepada masa depan dari pekerjaan yang dijalani. Silakan saudara baca terkait dengan teori dua faktor dari Hackspeth. Kemudian perspektif keseimbangan dan keadilan. Kalau yang tadi perspektif dari kebutuhan, sekarang perspektif keseimbangan dan keadilan. Motivasi individu ditentukan oleh kesesuaian antara job input dan job rewards. Jadi seseorang itu bekerja, seseorang itu melaksanakan aktivitas pekerjaannya di dalam suatu organisasi atau perusahaan, itu bisa dilihat dari perspektif keseimbangan dan keadilan. Dilihat dari kesesuaian antara job input dan job rewards. Kita melihat kalau job inputs itu apa? Job inputs itu adalah usaha, kemampuan, keahlian, loyalitas, waktu, dan kompetensi. Itulah job inputs. Sedangkan job rewards adalah upah, kepastian dan keamanan kerja, benefit, peluang karir, status, peluang promosi. Kita contohkan misalnya, jika seseorang itu punya kompetensi di atas dari rata-rata orang teman sekerja di dalam suatu perusahaan atau organisasinya, tentunya dia mengharapkan upah, peluang karir atau peluang promosi yang lebih besar dibanding temannya yang lain. Nah, jadi itu harus sesuai antara job input dan job rewards. Artinya orang yang punya keahlian, punya loyalitas tinggi, punya kompetensi yang tinggi, tentunya harus disesuaikan dengan upah, status, benefit, peluang promosi, keamanan kerja yang dia dapatkan. Artinya semakin tinggi resiko pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang, tentunya dia memiliki tingkat kepastian dan keamanan kerja yang tinggi. Itu harus sesuai. Nah, ini yang dimaksud dalam penjelasan ini. Kemudian ada konsep dasar kepemimpinan. Kalau kita tadi berbicara terkait dengan motivasi yang ada di dalam diri seseorang sehingga dia dalam bertindak atau berperilaku atau dia dalam melaksanakan aktivitas pekerjaannya itu didasari oleh karena motivasi, baik itu karena motivasi kebutuhan maupun motivasi berdasarkan kesesuaian antara job input dan job reward. Nah, di sini kita mempelajari konsep dasar kepemimpinan, bahwa selain motivasi yang ada di dalam diri manusia, itu ada juga kepemimpinan. Yang dimaksud dengan kepemimpinan adalah proses dalam mengarahkan dan mempengaruhi para anggota dalam berbagai aktivitas yang harus dilakukan. Jadi kepemimpinan itu adalah proses untuk mempengaruhi, mengarahkan anggota. Menurut Griffith, konsep mengenai kepemimpinan itu ada dua, yaitu konsep kepemimpinan sebagai proses dan kepemimpinan sebagai atribut. Nah, ini silakan saudara lihat bahwa di dalam slide ini ada perbedaan antara manajemen dan kepemimpinan. Artinya manajemen dan kepemimpinan itu jelas berbeda, tidak sama. Bisa kita lihat dari kegiatan misalnya penyusunan rencana. Di dalam manajemen, kegiatan penyusunan rencana itu adalah perencanaan dan penganggaran, penentuan rencana spesifik, ya,
dan kegiatan untuk mencapai tujuan serta mengalokasikan segala sumber daya yang dibutuhkan. Nah, itu dari sisi manajemen. Sedangkan dari sisi kepemimpinan, penyusunan rencana adalah penentuan arah kegiatan, menyusun visi dan tujuan jangka panjang yang akan diraih oleh organisasi, serta strategi perubahan yang harus dilakukan. Jelas, dari kegiatan penyusunan rencana, aktivitas manajemen dengan aktivitas kepemimpinan itu berbeda. Nah, begitu juga dengan kegiatan membangun relasi antar manusia dan kelompok kerja untuk merealisasikan rencana. Nah, kalau di dalam manajemen, kegiatan ini adalah pengorganisasian dan penempatan SDM. Sedangkan di dalam kepemimpinan, mengkomunikasikan visi kepada orang-orang serta membangun kerjasama dengan orang-orang yang siap untuk mewujudkan visi secara bersama-sama. Nah, sedangkan di kegiatan ketiga, kalau kita melihat dari implementasi rencana, dari sisi manajemen, itu adalah pengawasan dan pemecahan masalah. Sedangkan dari sisi kepemimpinan, implementasi rencana itu adalah memotivasi dan memberikan inspirasi. Peran yang dilakukan pada saat implementasi adalah memotivasi orang-orang yang telah sepakat bekerja sama untuk melakukan implementasi dari apa yang telah dibangun sebagai upaya pencapaian visi. Nah, jelas ini dua hal yang berbeda terkait kegiatan implementasi rencana dari sisi manajemen dan kepemimpinan. Sedangkan yang terakhir adalah kegiatan hasil yang diperoleh. Nah, kalau dari manajemen itu sesuatu yang telah diperkirakan atau telah ditargetkan sebelumnya. Sedangkan kalau kita melihat dari sisi kepemimpinan, itu adalah suatu perubahan yang akan mendukung pencapaian visi. Nah, ini adalah beberapa perbedaan manajemen dan kepemimpinan dilihat dari 4 kegiatan. Kemudian ada 4 aspek ya yang terlibat dalam kepemimpinan. Pertama adalah pengikut. Kedua adalah perbedaan kekuasaan antara pemimpin dan pengikut. Yang ketiga, aspek yang terlibat dalam kepemimpinan adalah penggunaan kekuasaan untuk mempengaruhi. Sedangkan yang keempat adalah nilai yang dibangun atau leadership value. Kemudian ada 3 pendekatan mengenai kepemimpinan. Jadi ada 3 pendekatan terkait dengan kepemimpinan. Pertama adalah pendekatan personal. Yang kedua, pendekatan perilaku. Yang ketiga adalah pendekatan kontingensi. Nah, silakan saudara juga bisa membaca atau melakukan searching terkait dengan penjelasan-penjelasan pendekatan mengenai kepemimpinan ini dari sumber-sumber yang lainnya. Tentunya saudara jangan hanya berpatokan kepada slide ini, tapi saudara harus mengembangkan pemahaman dengan melakukan searching dari sumber-sumber yang lain. Nah, di sini pendekatan personal yang secara ringkas mengenai kepemimpinan yang saya buat adalah pemimpin dan bukan pemimpin. Kemudian ada pemimpin efektif dan pemimpin tidak efektif. Sedangkan pendekatan perilaku mengenai kepemimpinan ya ada fokus dari pendekatan perilaku. Pertama adalah fungsi-fungsi kepemimpinan atau leadership function, kemudian adalah gaya kepemimpinan. 2 fungsi kepemimpinan. Ada 2 fungsi kepemimpinan. Yang pertama adalah fungsi yang terkait dengan tugas atau pekerjaan.
Yang kedua adalah fungsi yang terkait dengan hubungan sosial atau pemeliharaan kelompok. Sedangkan gaya kepemimpinan adalah kepemimpinan yang berorientasi pada pekerjaan dan kepemimpinan yang berorientasi kepada pegawai atau orang-orangnya. Jadi ada kepemimpinan yang orientasinya kepada pekerjaan, ada kepemimpinan yang orientasinya kepada pegawainya atau orang-orang yang bekerja di dalam suatu organisasi atau perusahaan tersebut. Nah, demikian saja pembahasan materi perkuliahan kita kali ini. Silakan saudara melakukan pembelajaran dengan melakukan searching dari sumber-sumber lain. Saya harapkan saudara jangan hanya membaca dari materi yang telah saya muat di slide, tapi silakan kembangkan pemahaman saudara dengan membaca literatur-literatur yang lain terkait dengan motivasi dan kepemimpinan. Kalau ada pertanyaan, silakan saudara ajukan baik melalui Google Classroom atau WA Group atau melalui media YouTube juga, silahkan. Demikian saja perkuliahan kita kali ini. Saya harap mahasiswa dan mahasiswi peserta mata kuliah DDM ini semuanya tetap sehat, jaga kesehatan, dan tetap semangat untuk melaksanakan perkuliahan online ini. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan perkuliahan kita selanjutnya. Selamat pagi.